Hai. Hola sobat semua, sehat kan? Sudah makan? Seperti biasa Okebis Oke Abis akan menemani hari kalian agar lebih sempurna. Hari ini Okebis akan melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Eits, sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah like dan subscribe ya. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Di telepon, suara gembira Matsumoto terdengar. Bagus sekali. Baik sekali. Kamu akan membawa mereka ke Kyoto untuk menunggu perintah saya, membunuh mereka saat dibutuhkan, dan menyembunyikan tubuh mereka di rumah keluarga itu di Kyoto. Setelah kematian cucu dan cucu perempuan tertua Sucipto, kematian Yuhiko tidak jelas. Namun, ada jejak eksklusif keluarga Tenglin di tempat kejadian. Ito pasti akan mengira bahwa semua ini adalah kesalahan Takahashi, cucunya. Keluarga itu pasti akan mengirim seseorang untuk membalaskan dendam ahli warisnya. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Hotel dengan cepat menemukan anomali tersebut. Para tamu di lantai bawahlah yang pertama kali menemukan masalahnya. Mereka menemukan bahwa ada 2 tali di luar jendela, jadi mereka memberitahu bagian penerima tamu hotel. Meja depan hotel menemukan kamar Ayu secara langsung sesuai dengan nomor kamar yang ditemukan di tali. Ketika mereka menemukan bahwa kamar Ayu kosong dan pemandangannya agak berantakan, penanggung jawab hotel langsung panik. Sucipto bersaudara bukan hanya tamu terhormat mereka, tetapi keluarga Sucipto juga merupakan salah satu pemegang saham Aman Hotel Group. Tentu, mereka tidak berani mengabaikan hal semacam itu. Segera setelah itu, mereka datang ke kamar rombongan Sucipto, mencari seseorang untuk menanyakan apa yang terjadi. Tanpa diduga, selain mayat di kamar, tidak ada apa-apa. Semua rombongan dan asisten di keluarga Sucipto meninggal secara tragis di kamar masing-masing. Kematiannya mengerikan. Manajer hotel sangat ketakutan di tempat sehingga kakinya lembut, dan dia duduk di tanah dengan engah, dan kemudian dia membasahi selangkangannya. Di hotel yang dia kelola, lebih dari selusin orang meninggal sekaligus, semuanya dari keluarga Sucipto. Yang lebih menyedihkan lagi adalah 2 saudara laki-laki dan perempuan Jevi dan Ayu telah menghilang. Ini adalah cucu tertua dan cucu tertua dari keluarga Sucipto. Mereka pasti 2 yang paling menonjol dari generasi keluarga Sucipto. Tanpa diduga, mereka diculik di hotel yang dia kelola. Jika keluarga Sucipto meminta pertanggungjawabannya, akan sulit baginya untuk hidup. Dia hampir tidak berani menunda, dan sambil membiarkan orang-orang memanggil polisi, dia menelepon bosnya, ketua grup Hotel Aman. Dia ingin segera memberitahu situasi keluarga Sucipto, agar tidak menyalahkan keluarga Su karena tidak melapor tepat waktu. Namun, dalam kapasitasnya, dia tidak memenuhi syarat untuk langsung menghubungi keluarga Sucipto. Jadi dia hanya bisa memanggil bos, dan bos akan menyampaikannya atas namanya. Ketua Aman Hotel Group berada di Dubai saat ini. Setelah mendengar ini, dia hampir mengalami serangan jantung di tempat. Jevi dan Ayu diculik di hotel mereka. Ini benar-benar bencana besar. Bagaimana jika mereka berdua benar-benar memiliki kekurangan? Keluarga Sucipto tidak dapat menghancurkannya. Jadi dia segera menelepon Zain yang berada jauh di Surabaya. Setelah mendengar laporan tersebut, tekanan darah Zain melonjak hingga hampir pingsan. Untungnya, dia diselamatkan tepat waktu, dan untungnya, tidak ada masalah serius. Namun, ketika mereka mendengar bahwa Jevi dan Ayu diculik di Jepang, seluruh keluarga Sucipto menjadi sangat marah. Tuan Sucipto segera membiarkan semua guru pertapa dari keluarga Sucipto terbang ke Tokyo dalam semalam, dan mengeluarkan 2 perintah besi berturut-turut. Yang pertama adalah menggali tanah setinggi 3 kaki di Tokyo, tetapi temukan dan selamatkan Ayu dan Jevi hidup-hidup. Kedua, cari tahu siapa yang ada di balik layar, dan jika keluarga Sucipto yang memilikinya, mereka juga harus menghukum seluruh klan. 1 jam kemudian, 2 jet pribadi lepas landas satu demi satu di Bandara Internasional Surabaya, dan hampir 100 master terbaik dari keluarga Sucipto dikirim ke Tokyo. Saat ini di Tokyo,
arus bawah sudah melonjak di bawah permukaan yang tenang. Setelah polisi di Tokyo mengetahui hal ini, mereka sangat takut hingga mereka meledakkan pot. Mereka tahu bahwa pembunuhan seperti ini terhadap lebih dari selusin orang dan penculikan 2 orang tidak hanya bersifat sangat buruk, tetapi juga lebih mungkin menimbulkan insiden internasional. Akibatnya, polisi Tokyo segera memblokir hotel aman, dan petugas dari bagian investigasi sedang mencari semua petunjuk berharga sedikit demi sedikit. Mereka pertama kali menemukan ponsel yang ditinggalkan Jeffy di kamar Ayu, dan menemukan catatan panggilan antara dia dan Takehiko, dan kemudian di kamar rombongan Sucipto, mereka menemukan panah ninja dengan totem keluarga Tenglin. Begitu 2 petunjuk ini keluar, polisi Tokyo menjadi lebih kuat. Direktur Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo, TMPD, yang datang untuk mengawasi tempat kejadian secara pribadi, menjadi pucat karena terkejut setelah menerima tanggapan tersebut. Dia melihat ke arah teknisi di bawah dan bertanya dengan keras, "Apakah kamu yakin bahwa keluarga Ito dan keluarga Takahashi dicurigai?" Kepala polisi yang bertanggung jawab atas penyelidikan di lokasi berseru, "Direktur, ada gosip bahwa Ito dan Takahashi sedang mencoba yang terbaik untuk bekerja sama dengan keluarga Sucipto, tetapi keluarga Ito tampaknya tertinggal, jadi mereka telah melakukan sesuatu pada keluarga Sucipto." Motivasi dan anak panah ninja dari keluarga Tenglin ditemukan di tempat kejadian, dan keluarga Tenglin berada di bawah keluarga Takahashi. Jadi kejadian ini mungkin saja keluarga Takahashi yang memperebutkan keluarga Ito. Singkatnya, ada kecurigaan dari kedua belah pihak. Ketua TMPD ingin menangis tanpa air mata, dan berseru, "Hanya berita kematian belasan orang kemungkinan akan membuat sensasi global. Belum lagi penggunaan sarin untuk membunuh orang. Ini bisa dianggap sebagai serangan teroris." Ternyata cucu tertua dari keluarga pertama Indonesia diculik. Sekarang mereka memberitahuku bahwa dalang dibalik si pembunuh mungkin salah satu dari 2 keluarga terbesar di Jepang. Bagaimana kasus ini diselesaikan? Pihak lain juga berkata tanpa daya, "Direktur, saya tidak ingin membuat kasus ini begitu merepotkan, tapi rantai bukti kasusnya seperti ini, dan prioritas utama kami sekarang adalah mencari tahu 2 anggota keluarga Sucipto. Jika mereka mati, dan TMPD kita pasti akan menjadi bahan tertawaan dunia." Terima kasih ya sobat semua. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya, agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya. See you next video sobat.